Assalamualaikum, yo semuanya, kembali lagi dengan Bang Jeb. Hehehe, karena udah lama kita nggak ngedongeng Babang Sen, jadi kali ini Bang Jeb akan ngelanjutin dongengnya. Namun sebelum itu kalian nonton part sebelumnya agar nggak gagal paham, oke? Kalau begitu, check it out. Setelah itu, Sen mulai berpetualang layaknya bolang dan mencari-cari bis lemah agar menelan kristal dan menjadi kuat. Sen lalu menemukan bis kucing salju yang dianggap bis terlemah di gurun es. Namun mendapatkan jiwa bis dari kucing salju ini relatif tinggi. Jiwa bisnya pun berupa jubah yang berfungsi melindungi dari kedinginan. Setelah itu, beberapa ratus mil dari tempat perlindungan, Sen melihat Ep sedang menunggangi bis ular dan diiringi banyak para bis di belakangnya. Hansen pun bingung kemana Ep itu akan pergi. Namun karena penasaran, Sen pun mengikutinya dengan waspada dan berharap dapat mencuri kristal Ep secara diam-diam. Setelah beberapa lama mengikuti Ep itu dan sampai ke tempat yang dituju Ep, Sen pun sangat terkejut dibuatnya karena tempat yang Sen lihat bukan tempat perlindungan kastil biasa, namun itu layaknya sebuah kota yang sangat besar. Menurut Sen, dia tidak berani untuk berburu sekarang, bahkan untuk melarikan diri saja akan sangat sulit. Lalu Sin berganti di sebuah tempat turnamen. Semua orang pun melihat ke tempat yang sama, begitu juga sang MC, karena sekelompok orang tengah berjalan memberikan tekanan yang sangat begitu kuat ke semua orang. Orang-orang biasanya menyebut pasukan khusus darah biru atau bisa juga dibilang pasukan Blue Blood Tiger, salah satu pasukan elit aliansi. Dikatakan ada dua kandidat yang paling unggul. Yang pertama ada di pasukan khusus darah biru bernama Ti, berumur 40-an tahun. Yang kedua ada mayor muda pasukan khusus bernama Zhang Yuje. Melihat Ti bertindak, Hansen pun sadar dan tahu bahwa Ti ini tidak memikirkan dia maupun pesaing lainnya dan hanya memfokuskan kepada Zhang Yuje yang menurutnya satu-satunya pesaing yang patut diwaspadai. Setelah itu kontes turnamen pun segera dimulai. Kontes pertama adalah uji kekuatan. Para kontestan pun diperbolehkan menggunakan metode apapun untuk menguji kekuatan mereka. Skor pun akan muncul saat mereka memukulnya. Semakin tinggi skor, maka akan semakin bagus. Sen pun melihat para kontestan yang mulai menguji kekuatan mereka. Menurut Sen, nilai skor standar dari kontestan antara 100 sampai 105 dan tidak ada yang melebihi itu. Setelah itu, kontestan bernama Ti mulai unjuk gigi. Semua kontestan pun tertuju kepadanya. Bahkan para penonton yang tadi sorak-sorai mulai terdiam ingin menyaksikan dengan seksama aksi Ti. Ti pun dengan santainya berjalan ke alat uji kekuatan dan mulai menghantamkan tinjunya. Boom! Walau Ti menghantamkan tinjunya terlihat sangat santai, namun suara dari tinjunya itu membuat telinga orang-orang mendengar berdengung saking kerasnya. Skornya pun terlihat dan Ti mendapatkan skor 113 hanya dengan tinju seperti itu. Semua orang yang menyaksikan pun hanya diam seperti tak bernapas. Sementara itu, Zhang Yuje tampak muram. Sedangkan Sen berpikir menurutnya Ti bisa saja membuat skornya lebih tinggi kalau dia lebih serius menggunakan tinjunya. Setelah itu, giliran Zhang Yuje maju menuju alat uji. Dia pun mulai menghela napas dalam-dalam. Aura kebiruan pun muncul dan Zhang Yuje langsung meninju dengan sangat kerasnya. Boom! Skornya pun muncul 114. Melihat itu semua orang berteriak girang dan meningkatkan moral para prajurit karena nilai skornya lebih tinggi dari Ti. Sementara itu di tribun VIP ada dua orang petinggi yang tengah asik menonton. Mereka adalah kepala galaksi barat daya dan sekretarisnya. Melihat performa Zhang Yuje membuat kepala galaksi barat daya cukup bangga walau menurutnya Ti belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Namun itu juga sudah bagus. Maklum Ti mempunyai kekuatan yang besar karena pasukannya diberikan sumber daya yang melimpah jika dibandingkan dengan Zhang Yuje. Sang sekretaris pun lalu berujar bahwa ada lagi kontestan unggulan yang langsung direkomendasikan oleh Jian Ran, yaitu peserta bernama Hansen. Namun menurutnya Hansen ini bukan siapa-siapa dan juga tidak menunjukkan performa yang sangat bagus.
Saat mereka asik menggibahi Sen, Sen pun mulai maju untuk menguji kekuatannya. Aura keemasan mulai menyelimuti tubuhnya dan Sen langsung memukul alat penguji kekuatan dengan sangat kerasnya. Bum! Skornya pun mulai nampak. Nilai pukulan Hansen adalah 111. Orang-orang yang melihat pun berujar apa semua orang yang ada di kelompok juru masak sekuat itu, dan ada juga yang mengacungkan jempolnya ke Sen. Melihat itu, kepala galaksi barat daya berujar ternyata orang yang bernama Hansen ini memang sesuatu. Mendengar itu, sekretarisnya pun menarik kembali kata-katanya tadi dan ingin menyelidiki Hansen. Namun dicegah sang kepala bahwa kalau ingin menyelidiki Hansen lebih bagus di tempat seperti ini. Mari kita tunggu dan lihat apa yang akan dilakukannya. Setelah itu, ujian kedua adalah sprint, alat yang tidak asing bagi Sen, namun tingkatnya langsung disetel di level 10 dengan gravitasi 100. Para kontestan pun mulai menguji alat sprint dan banyak yang gagal. Lalu sekarang giliran Ti menguji alat sprint. Ti dengan badan besar mulai melompat-lompat ke dinding alat sprint dengan mudah dan lincahnya, seolah-olah tidak ada yang dapat menghalanginya. Ti pun dengan sangat mudahnya menyelesaikan ujian sprint dengan sempurna. Sen yang melihat pun sangat kagum dibuatnya. Pikirnya orang yang bernama Ti ini memang bukan orang yang sembarangan. Setelah itu giliran Zhang Yuje. Teman-temannya pun sangat berharap bahwa Zhang Yuje bisa juga melakukannya. Namun sayang saat mencapai 70% Zhang Yuje gagal menyelesaikannya. Lalu para prajurit muda bertanya kepada Sen, "Bang Sen, apakah Anda bisa melakukannya?" Sen pun hanya menjawab, tidak masalah, mungkin aku bisa." Mendengar percakapan Sen dan para prajurit muda, Ti hanya tersenyum santai. Lalu Sen mulai menyesuaikan dirinya dan mengambil napas dalam-dalam. Segera Sen bergerak dengan sangat cepat dan mulus. Sen pun sebelumnya sudah memperkirakan gerakan yang akan dilakukannya, makanya dia bergerak sangat mulus dan indah melebihi gerakan yang dilakukan Ti tadi. Sang kepala pun yang menyaksikan gerakan Sen yang sangat mulus dan indah dibuat kagum oleh Sen. Sementara itu, Ti yang melihat pun sangat terkejut. Menurutnya mengendalikan tubuh dengan sangat hati-hati dan mulus adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak bisa mencapainya. Lalu setelah Sen telah mencapai setengah dari alat sprint, keringat di tubuh Sen mulai bercucuran. Orang-orang yang melihat pun mulai tegang dan pada akhirnya Sen menyelesaikannya. Semua orang pun bertepuk tangan atas keberhasilan dan pencapaian Sen. Setelah itu, Sen pun merasa tubuhnya sangat lelah karena menggunakan banyak stamina di alat sprint. Tapi untungnya perlombaan selanjutnya tidak menguras banyak stamina seperti panahan, bongkar mesin robot perang, dan pertempuran robot perang. Meskipun Ti dikatakan hebat, namun Sen tidak lebih buruk darinya. Dalam banyak pertandingan, mereka berdua masing-masing ada yang mendapatkan yang pertama dan ada yang kedua. Keduanya pun hampir di level yang sama, walaupun Zhang Yuje juga berhasil di beberapa hal, namun dia tidak bisa dibandingkan dengan Sen dan Ti. Ketika total skor dihitung, Sen mendapatkan peringkat pertama dengan selisih 0,2 poin dari peringkat kedua yaitu Ti, dan yang ketiga ada Zhang Yuje. Meskipun Sen di peringkat pertama, tapi kebanyakan dari kemenangan Sen adalah soal teknis. Jadi menurutnya Sen tidak mungkin juga memiliki keterampilan bertarung lebih baik darinya. Jadi Ti masih sangat percaya diri karena pertandingan terakhir adalah 1 lawan 1 yang menurutnya dia lebih unggul. Terlihat ada 4 peserta yang dapat berpartisipasi dalam pertarungan 1 lawan 1 dan Sen akan melawan Ti. Pertandingan pertama 1 lawan 1 pun dimenangkan oleh Zhang Yuje. Selanjutnya pertandingan Sen versus Ti. Mereka berdua pun saling berhadapan satu sama lain dan Sen langsung mulai melancarkan tinjunya menghantam tubuh Ti. Ti hanya diam dan seperti meremehkan Sen. Tubuhnya pun berubah seperti keemasan. Ternyata Ti menggunakan teknik tubuh super diamondnya untuk menangkal pukulan Sen. Melihat itu, para prajurit sedikit kesal dengan arogansi Ti. Sedangkan Sen hanya santai-santai saja melihat, malah Sen dibuat makin semangat. Sementara itu, sang kepala dan sekretarisnya menyaksikan pertarungan Sen. Sang sekretaris merasa lega. Walau tadi dia melakukan kesalahan mengenai Hansen, namun prediksinya masih tetap sama. Ti akan menang dengan sangat mudah. Melihat sekretarisnya menghela napas lega, sepertinya kau merasa lega, ujar sang kepala melirik. Tidak, jawab sang sekretaris terbata-bata. Lalu sang kepala pasukan lanjut mengatakan bahwa tidak masalah kalau salah menilai orang. Lagi pula kau tidak melihat secara langsung kemampuan Hansen.
Namun kalau kau sudah melihatnya dan masih salah menilainya, maka kau masih harus banyak belajar. Mendengar itu, sang sekretaris terkejut. Apakah Anda pikir Hansen akan menang? Namun sang kepala pasukan tidak menjawab, hanya fokus menyaksikan pertarungan Hansen dan Ti. Kita pun kembali ke pertarungan. Sen pun mundur, lalu mengayunkan tangannya untuk meredakan sakit saat memukul Ti yang menggunakan teknik tubuh demon yang hampir-hampir tulang Sen retak. Sekarang giliranku, ucap Ti yang mulai ingin menyerang Sen. Seharusnya kau tidak membuat langkah, karena kau sudah kalah, ujar Sen dengan seringainya. Namun Ti tak memperdulikan ucapan Sen dan langsung meninju Sen. Tinjunya pun mengarah ke muka Sen. Sen hanya diam santai. Saat tinju Ti hampir mengenai muka Sen, tiba-tiba Ti terdiam. Tubuhnya pun mulai bergetar dan mengeluarkan banyak keringat. Lalu Ti memuntahkan darah dari mulutnya. Di tubuhnya pun terlihat ada bekas tinju yang tadi Sen lesatkan. Pada akhirnya Ti ambruk dengan banyak memuntahkan darah di mulutnya. Menurut Sen, teknik Yin Yang Blast-nya adalah teknik yang dapat mengincar langsung organ dalam musuh. Dan untungnya Ti sangat percaya diri dengan kebugaran tubuhnya dan tidak menangkis secara langsung pukulan Sen. Dan itu membuat Sen menang dengan sangat mudah. Segera tim medis membawa tubuh Ti untuk pengobatan, sedangkan Sen mendapatkan sorak-sorai meriah atas kemenangannya. Pertarungan final antara Sen dan Zhang Yuje pun segera akan dimulai. Karena pertarungan peringkat ketiga tidak bisa dilaksanakan karena Ti terluka sangat parah. Menurut para penonton, Zhang Yuje sudah kalah sebelum bertanding. Dan benar saja, dengan singkat Sen memenangkan pertandingannya. Melihat hasil pertandingannya, sang kepala pasukan berujar, tidak banyak anak muda sekarang melatih seni bela diri dengan serius. Kebanyakannya hanya memperkuat fisik tubuh saja. Namun beda dengan Sen, dia akan menjadi sesuatu di masa depan. Mendengar itu, sang sekretaris bergumam dalam pikirannya. Semakin sang kepala memuji Hansen, semakin besar pula kesalahan yang kubuat. Setelah itu, sang kepala pasukan secara langsung memberikan medali dan sertifikat. Sayangnya tidak ada hadiah materi dan uang, apalagi jiwa bis di militer, dan itu membuat Sen sedikit kesal. Namun berkat kemenangan ini, banyak prajurit kembali ke campnya masing-masing dan menceritakan kehebatan Sen yang dapat mengalahkan Ti. Nama Sen pun menjadi sangat terkenal di galaksi barat daya. Sementara itu di tempat Ti. Maafkan aku, Kapten, ucap Ti sedih kepada seseorang. Jangan bersedih, seorang pria akan tumbuh saat dia mengetahui kesalahannya. Dan kau akan menjadi harimau darah biru sejati suatu saat nanti. Kesalahan tidak buruk buatmu selama kau tidak mati, ungkap orang yang Ti panggil Kapten. Ti dengan badan besarnya pun menangis layaknya bocah. Jangan menangis, menangis setelah dipukul itu bukan gaya dari darah biru, lanjutnya sambil menepuk-nepuk kepala Ti. Setelah itu kita ke tempatnya sang MC. Sen pun ingin melapor ke tempat Jianran. Baru Sen membuka pintu tempat Jianran, Jianran langsung melempar tubuhnya dan memeluk Sen. Sayang, kau sangat hebat. Aku sangat mencintaimu, ujar Jianran ke Sen. Jianran tak menyangka ayahnya ini dapat mengalahkan Ti dan mendapatkan pos. Sen pun mendapat hadiah dari Jianran. Setelah itu Sen keluar dari tempat Jianran dengan kaki lemasnya karena hadiah dari Jianran. Namun dari raut wajahnya Sen sangat terlihat puas. Lalu Sen berpapasan dengan wanita cantik dengan pakaian militernya, menatap Sen dengan dingin. Wanita itu pun berjalan lurus dan mengetuk pintu Jianran yang membuat Sen terkejut. Pikir Sen wanita ini bukan sembarangan karena dapat membuat dirinya tertekan hanya melihatnya saja. Setelah itu malam pun tiba, Sen dan Jianran pun mulai video callan. Dan Sen menanyai tentang wanita cantik yang dia temui tadi, apakah dia adalah bodyguard baru Jianran? Mendengar itu Jianran pun menjawab dan membenarkan pertanyaan Sen bahwa wanita itu adalah bodyguard barunya bernama Kolonel Ani. Jangan mencoba menggodanya, dia adalah seorang Apple Core. Kalau kamu membuatnya kesal, aku tidak bisa menghentikannya, ujar Jianran sambil tersenyum ngeri. Keesokan paginya, Sen pergi ke Suaka Dewa kedua. Namun kali ini dia tidak langsung berburu, namun dia pergi ke pasar Star Steel Shelter untuk membeli beberapa jiwa bis mutan. Sen berniat ingin mengubah jiwa bis mutan memasuki mode mengamuk atau mode berserker menggunakan kristal hitam. Setelah beberapa saat berjalan, Sen menemukan 2 jiwa bis mutan dan salah satunya sangat Sen sukai. Berapa harga yang kau inginkan untuk jiwa bis serigala bersalju mutan ini? Tanya Sen ke sang penjual.
Lisensi kelas S untuk berevolusi. Aku tidak menerima apapun di bawah kelas S, jawab sang penjual. Mendengar itu, Sen berujar apakah itu tidak kemahalan? Lalu sang penjual menunjukkan salah satu jiwa bis mutannya, jiwa bis perubahan wujud kera yang kejam. Saat menggunakannya, kau akan memiliki kekuatan yang kuat dan hanya sedikit mengurangi fleksibelmu, ujar sang penjual. Mendengar penjelasan sang penjual, Sen pun dengan segera menawar dengan harga lisensi Sen Hall Evolutioner kelas S untuk jiwa bis tadi. Bagaimana? Tanya Sen. Tanpa pikir panjang lagi, sang penjual pun sepakat menjual kedua jiwa bis itu. Setelah itu, Sen pun ingin mulai berburu ke danau beku menggunakan pancingan. Sambil menunggu umpannya dimakan, Sen pun sambil membaca buku teks kunonya. Lagi asik-asiknya Sen membaca, tiba-tiba ada seseorang mendekatinya dan menyapanya. Ternyata itu adalah wanita kekar Guantong. Melihat Guantong yang juga membawa alat pancing, Sen menduga pasti Guantong juga ingin berburu dengan alat pancingnya. Guantong pun mulai memancing di dekat Sen. Beberapa saat kemudian, Sen merasakan alat pancingnya bergerak. Segera Sen menarik alat pancingnya. Strike! Sen pun mendapatkan ikan besar berwarna biru. Orang-orang yang melihat Sen strike terlihat iri karena Sen terus saja mendapatkan ikan besar. Setelah itu, Sen mulai mengolah hasil pancingannya dan ingin berbagi ke Guantong. Namun Guantong terlihat ragu-ragu mau menerimanya atau tidak. Tiba-tiba sekelompok orang menghampiri Sen dan Guantong dan mengejek Sen soal selera Sen yang mendekati Guantong yang mereka anggap wanita berotot yang tomboy. Mendengar itu, pikir Sen kurang ajar. Namun Sen pernah mendengar bahwa danau beku ini berdekatan dengan salah satu 3 shelter terbesar, yaitu Black God Shelter. Dan mereka selalu meminta orang-orang berburu di sana satu ikan tingkat primitif kalau ingin memancing di danau dekat shelter mereka. Lalu orang dari Black God ini meminta 3 ikan milik Sen dan segera ingin mengambilnya. Namun Sen hanya diam dan langsung menghajar orang itu tanpa banyak kata-kata. Melihat temannya dihajar Sen, teman-temannya yang lain pun sangat marah dan langsung memasuki mode jiwa bisnya. Sen pun tak tinggal diam dan juga memasuki mode jiwa bisnya. Dengan sat-set, Sen pun menghabisi mereka. Namun 2 orang lainnya sempat kabur. Melihat itu, Guantong berujar bahwa Sen cepatlah kabur karena pasukan Black God ada di dekat sini. Kalau tidak, Sen nantinya akan dalam bahaya. Sen pun mengangguk dan juga mengatakan kepada Guantong bahwa Guantong juga cepat kabur dari sini. Lalu mereka berdua pun berpisah dan Sen mulai meninggalkan danau beku di tengah badai salju. Belum beberapa lama kabur, tiba-tiba banyak hewan kuciose berdatangan menghampiri Sen. Salah seorang berucap, "Hei, apakah kau orang yang menghabisi anak buahku?" Orang itu pun mengarahkan senjatanya ke Sen. Sen pun lalu menjawab, "Anak-anak buahmu mencoba menghabisiku. Jadi aku tidak akan tinggal diam begitu saja dihabisi." Mendengar jawaban dari Sen, tanpa banyak bicara lagi, orang yang memakai armor itu pun mulai menyerang Sen dengan pedangnya. Sen pun membalas dengan senjata cakarnya. Namun saat senjata mereka ingin berbenturan, tiba-tiba pedang pria armor itu menghilang dan langsung menebas dada Sen. Merasa dalam bahaya, Sen pun mulai menjauh. Menurut Sen, keterampilan berpedang orang ini sangat aneh dan juga kebugaran fisiknya jauh melebihi Ti yang waktu itu dia lawan. Tanpa diduga-duga, para anak buah pria armor itu juga ikut menyerang Sen dengan senjata mereka masing-masing. Sen pun dibuat terpojok oleh mereka. Pikir Sen mereka semua adalah Apple Core dengan fisik di atas rata-rata. Kalau begini terus, dia bisa dihabisi di sini. Sen pun tanpa pikir lagi mengeluarkan semua kemampuannya untuk kabur. Sen pun dengan wus kabur, namun mereka semua tidak membiarkan Sen kabur dan terus saja mengejar Sen. Sen lalu kabur ke arah danau beku lagi dan langsung melompat ke lubang yang ada di danau beku. Pria berarmor yang ternyata ketua Black God ini pun memerintahkan anak buahnya untuk berjaga di dekat lubang es yang ada di danau beku itu. Menurutnya, Sen tidak akan bisa bertahan lama di air yang sangat dingin itu. Namun sayang, dugaannya salah. Sen yang sudah berada di dalam air tidak merasa kedinginan sekalipun dikarenakan teknik jet ski-nya dan jiwa bis serigala saljunya. Tapi Sen sadar bahwa dirinya tidak bisa berlama-lama di dalam air. Walaupun dia bisa bertahan selama beberapa jam dalam air dikarenakan kebugarannya, namun itu akan sangat berbahaya. Tiba-tiba Sen merasakan arus di dalam air yang sedikit aneh. Dan benar saja, di hadapan Sen muncul bis perak yang seperti belut mulai mengincar Sen bergerak sangat cepat. Untungnya Sen dapat menghindarinya, tapi sang belut terlihat marah dan terus saja mengincar Sen.
Sen pun lalu menghindari lagi ke samping dan mulai menyerang menggunakan cakarnya dan menempel ke bis belut itu. Pikir Sen, belut ini pasti tingkat darah dewa karena senjata cakarnya yang sudah dalam mode berserker saja hanya sedikit melukainya. Sang bis belut itu pun mulai berenang semakin dalam, membuat Sen tak berdaya dalam tekanan air. Lalu Sen memejamkan matanya pasrah. Sen terus saja memejamkan matanya. Setelah itu Sen merasa bahwa dirinya sudah tidak di dalam air, tapi sebenarnya masih di dalam air karena Sen merasa tidak ada tekanan lagi. Di dekat mereka pun ada sebuah bongkahan batu kristal, kemungkinan besar itulah sebabnya. Saat sang tubuh belut ingin membenturkan tubuhnya ke tanah, dengan sigap Sen mencabut cakar yang menusuk sang belut sebelum terlambat. Sang belut terlihat tubuhnya penuh luka dan juga sudah terkena racun dari senjata cakar milik Sen. Melihat ada kesempatan, Sen langsung menyerang sang belut dengan membabi buta. Pada akhirnya, Sen dapat menghabisi sang belut perak tingkat darah dewa. Sen pun juga mendapatkan jiwa bisnya, bahkan daging sang belut dapat dimakan dan dapat menambah poin gen darah dewanya. Sen pun sangat senang dibuatnya, namun kesenangannya dialihkan sebuah bongkahan kristal yang ternyata itu bukan bongkahan melainkan sebuah kapal kristal yang ada di dasar danau. Kapal itu pun seperti dilindungi oleh barrier yang membuat air tidak masuk. Ternyata saat itu Sen dan sang belut perak terjatuh di dekat kapal kristal, makanya Sen dapat bernapas dengan biasanya dan tidak ada tekanan sama sekali. Lalu Sen mendekati kapal kristal yang sangat besar itu. Menurut Sen, kapal ini sangat luar biasa dan tidak mungkin kalau manusia biasa menggunakan apalagi membuatnya. Saat Sen lagi asik dengan kekagumannya dengan kapal kristal asing ini, tiba-tiba Sen mendengar sebuah suara yang keluar dari kapal kristal. Sebuah cahaya kemasan pun muncul yang begitu sangat menyilaukan. Tiba-tiba muncullah sebuah capit kepiting yang begitu besar dan segera melesat yang Sen kira akan mengincarnya, tapi ternyata sang kepiting emas malah mengincar sang belut perak yang sudah dihabisi Sen tadi. Melihat bis buruannya diincar, Sen pun tak tinggal diam, langsung menggunakan senjata cakarnya lagi dan dengan wus-wus melompat dan menerjang. Namun sayang sang kepiting emas menyadarinya dan langsung menghalau serangan Sen dengan capit besarnya. Sen pun sadar bahwa pertahanan sang kepiting emas itu sangat kuat, bahkan tangan Sen yang menyerang tadi bergetar. Menyadari itu, Sen mundur menjauh dari sang kepiting emas sambil mencari ide ataupun trik menghadapi sang bis kepiting emas ini. Lalu sang kepiting itu lanjut mengincar belut perak. Melihat itu, Sen tak tinggal diam lagi. Sen diam-diam ingin menyergap dari belakang. Namun seperti biasa sang kepiting menyadarinya dan seperti menjaga belut perak agar Sen tidak mengambilnya, walaupun sebenarnya itu hasil buruan Sen. Sang kepiting dan Sen pun saling berhadapan satu sama lain dan tidak bergerak. Tapi tiba-tiba sang kepiting emas melambai-lambaikan tangannya seperti ingin berkomunikasi dengan Sen. Tapi Sen bingung dan tak paham apa maksud dari sang kepiting ini. Sen pun terus waspada, namun sang kepiting terus saja melambai-lambaikan capitnya seperti ingin berbicara dengan Sen. Sayangnya Sen masih tak paham dengan maksud dan tingkah laku sang kepiting yang bukan tuan crab ini. Tapi Sen tiba-tiba ingat bahwa dirinya memiliki app bangsawan Snow Charmer. Sen pun langsung mengkuciosi app bangsawannya dan meminta agar Snow Charmer menerjemahkan apa yang dimaksud sang bis kepiting emas ini dengan gerakan melambai-lambainya. Snow Charmer pun melihat gerakan sang kepiting dan mengatakan kepada Sen bahwa sang kepiting ini ingin berbagi daging sang belut perak. Mendengar itu, Sen pun sedikit malu bahwa dirinya tidak tahu hal sederhana seperti ini. Ternyata si kepiting emas ini ingin berbagi ya. Jadi kau ingin berbagi setengah daging belut perak ini? Oh, tidak bisa, daging belut ini punyaku semuanya, ujar Sen dengan gerakan anehnya berkomunikasi dengan sang kepiting. Namun sang kepiting tidak paham maksud gerakan Sen. Melihat sang kepiting bingung, Sen pun tak berani mendekat. Namun Sen mencoba lagi berkomunikasi dan menggerakkan tangannya agar sang kepiting menjauh dari belut perak. Ternyata gerakan Sen kali ini mudah dipahami kepiting emas. Sen lalu mendekat ke belut perak dan menjelaskan sambil menunjuk sepertiga dari tubuh sang belut bahwa Sen akan memberikannya untuk sang kepiting emas dan sisanya untuk Sen. Sang kepiting emas pun mengerti apa maksud dari Sen, namun sang kepiting menggerakkan capitnya lagi seperti menawar bahwa itu sangat sedikit. Singkat cerita, mereka berdua berbagi daging belutnya. Sen mendapatkan 3/5 sedangkan sang kepiting emas mendapatkan 2/5 dari daging belut perak. Setelah itu Sen pun mulai memakan daging belut perak dan Sen juga mengkuciosi Angel kesayangan untuk membantunya makan karena menurut Sen dagingnya masih terlalu banyak. Dan juga Angel ini adalah kuciose utama untuk bertempur melawan para beast. Jadi Sen ingin Angel kesayangannya ini agar menjadi semakin kuat.
Karena ada waktu, Sen pun mulai melihat jiwa bis yang baru dia dapatkan dari sang belut perak. Ternyata Sen mendapatkan jiwa bis tipe tunggangan air. Setelah itu, Sen pun ingin melihat kapal kristal. Apakah ada sesuatu yang menarik? Saat menjelajahi kapal kristal, sang kepiting emas dengan capitnya ingin menyerang Sen karena menurutnya Sen ini mencurigakan. Tapi Sen langsung menjelaskan dengan gerakannya bahwa dirinya ingin jalan-jalan saja dan melihat sekitaran. Sen pun sadar sang kepiting emas ini hanya menjaga pintu masuk dan tidak mengejarnya. Sen pun tersenyum dan memikirkan sebuah cara agar dapat masuk ke pintu yang sang kepiting jaga. Sen lalu menggunakan sisa dari daging belut perak dan menggantungkannya di ujung kapal lalu bersembunyi. Setelah beberapa jam menunggu, sang kepiting emas keluar. Sang kepiting emas pun terkena jebakan dari Sen. Dia pun ingin mengambil daging belut itu, namun apalah daya, karena menggantung sang bis kepiting ini tidak bisa meraihnya. Sementara itu, Sen yang melihat ada kesempatan karena sang kepiting tidak menjaga pintu lagi, segera Sen menuju pintu masuk kapal kristal. Sen pun melihat ukiran-ukiran kristal yang begitu antik. Lalu Sen memasuki kapal kristal. Di dalamnya Sen melihat sebuah kotak harta karun kristal. Sen merasa ragu saat melihat kotak harta karun, kalau bukan harta karun yang ada di sana, melainkan sebuah kutukan. Namun seperti yang sudah-sudah, karena rasa ingin tahunya begitu kuat mengalahkan ketakutannya, Sen pun segera mengunci Snow Charmer-nya dan memintanya agar membuka kotak harta karun kristal. Saat Snow Charmer membuka kotak harta karunnya, terlihatlah sesosok yang bawahnya seperti ikan, sedangkan atasnya seperti manusia dengan bobanya dibalut oleh kerang yang bukan kerang Genie oh Genie. Sedangkan di sampingnya ada sebuah tongkat dan batu roh yang indah. Sen yang melihat pun terkejut dibuatnya dan bergumam, kenapa ada putri duyung di dalam kotak harta ini? Sen pun makin yakin kapal kristal ini bukan buatan manusia, dan juga kapal ini menurut Sen adalah sebuah kapal perlindungan. Tiba-tiba Sen mendengar sebuah kebisingan yang kemungkinan besar sang kepiting emas mulai kembali. Sen yang sudah melihat batu roh dan menduga bahwa putri duyung ini roh, jadi Sen segera mengambil batu roh itu karena saat Sen sudah menyentuh dan memiliki batu roh, maka dapat dipastikan putri duyung yang aduhai ini menjadi miliknya. Saat Sen telah mengambil batu roh, sang kepiting emas pun muncul dan langsung menyerang Sen. Sen pun kabur menggunakan teknik satset-satsetnya. Tiba-tiba sang putri duyung bangun dari tidur lelapnya dan melihat bahwa Sen sudah memegang batu rohnya. Sedangkan Sen masih saja dikejar sang kepiting emas yang terlihat sangat marah. Melihat itu, sang putri duyung yang aduhai ini pun menggunakan tongkatnya dan membuat kepiting emas tidak mengejar Sen lagi. Lalu sang putri duyung keluar dari kotak harta karun kristal, menghampiri Sen dan membungkuk hormat kepada Sen sambil mengatakan, putri duyung kerajaan ini akan memberikan jiwanya yang murni dan bersumpah setia kepada Tuan dan akan menjadi pelayan Tuan yang patuh. Mendengar itu, Sen sangat senang mendapat putri duyung kerajaan. Ini nih namanya musibah membawa berkah, gumam Sen senang. Setelah itu tanpa ragu-ragu Sen meletakkan batu roh ke dahi sang putri duyung dan melebur menjadi satu lalu memasuki lautan jiwa Sen. Karena sudah menyatu dengan Sen, tiba-tiba sang kepiting emas tidak terikat lagi dengan putri duyung dan segera langsung menyerang Sen lagi. Sen dengan segera kabur lagi. Setelah itu mengkochiose putri duyung dan meminta agar putri duyung menghabisi sang kepiting emas itu. Sambil menghela napas dan memegang dadanya yang montok, sang putri duyung pun berujar, maaf Tuan, saya tidak bisa menghabisinya karena saya bukan tipe petarung. Lalu apa kemampuanmu? Tanya Sen. Saya bisa mengoperasikan kapal kristal ini Tuan, jawab sang putri duyung. Mendengar itu Sen sangat senang dan segera meminta sang putri duyung untuk membawa kapal kristalnya. Namun sayang, sang putri duyung menjawab bahwa dia tidak bisa. Dia harus berada di kursi pengemudinya baru bisa mengoperasikannya. Mendengar itu Sen sedikit kecewa, namun Sen tak ambil pusing dan akan mencari cara agar dapat mengalahkan kepiting emas ini nanti dan mengambil kembali kapal kristal. Setelah itu di sudut terpencil danau beku, Sen mulai keluar dari danau beku yang sebelumnya sudah Sen lubangi agar dapat keluar. Dirasa sudah aman, Sen pun meninggalkan danau beku dan pergi ke Star Wilter Shelter untuk bertanya kepada Lee Xinglong mengenai Shelter Black God. Karena Sen ingin mencari tahu kemampuan dari musuhnya yaitu Shelter Black God agar nantinya lebih mudah menghadapi mereka. Lebih-lebih kemampuan berpedang ketuanya yang menurutnya sangat aneh itu. Mendengar itu, Lee Xinglong pun hanya dapat mengatakan bahwa teknik itu disebut Tornado Knife dan juga tidak tahu bagaimana cara kerjanya.
Shen yang mendengar penuturan Lee Xinglong pun langsung mengingat saudara Tang pernah mengatakan bahwa salah satu keterampilan berpedangnya adalah Tornado Knife. Setelah itu akhirnya Shen kembali ke aliansi, tepatnya ke kapal Daphne, dan ingin menemui ayangnya Jianran, ingin meminta nomor teleponnya saudara Tang. Namun saat di perjalanan Shen berpapasan dengan Jianran dan bodyguard Annie. Shen menyapa Jianran dengan menyebutnya kapten. Sedangkan dalam pikirannya Shen mengatakan wanita iblis sialan ini mengikuti Jianran 24 jam sehari. Sedangkan Annie menatap Shen dengan sinisnya. Singkat cerita, Shen sudah berada di asrama kapal Daphne dan mulai menghubungi saudara Tang.